Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan yang kita ambil menentukan arah langkah kita ke depan. Namun, ada kalanya kita terjebak dalam kebiasaan yang diam-diam menggerogoti waktu, energi, dan potensi terbaik kita. Salah satu kebiasaan itu adalah PMO, sebuah siklus yang tampak sepele tetapi seringkali membawa dampak besar pada produktivitas, kepercayaan diri, dan kebahagiaan kita. Mungkin kamu merasa ini adalah pelarian dari stres, kebosanan, atau sekadar kebiasaan yang sulit dihentikan, tetapi tanpa disadari, ia mulai mengambil alih kendali atas hidupmu. Sebelum terlambat, penting untuk menyadari tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu perlu berhenti dan mengembalikan kendali atas hidupmu. Karena pada akhirnya, kamu pantas menjalani hidup yang penuh makna, bebas dari kebiasaan yang menghambat pertumbuhanmu. 1. Kamu lebih memilih PMO daripada aktivitas harian. Bayangkan, waktu yang kamu miliki setiap harinya adalah aset berharga yang nggak bisa diulang. Tapi ketika PMO mulai mendominasi waktumu, bahkan menggantikan aktivitas yang lebih penting seperti belajar, bekerja, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, itu adalah tanda bahaya. Mungkin awalnya kamu hanya ingin mengisi waktu luang, tetapi lama-kelamaan kebiasaan ini mulai mengambil alih prioritasmu. Produktivitasmu menurun drastis, pekerjaanmu terbengkalai, dan mimpi-mimpi yang dulu kamu kejar kini terasa semakin jauh. Jangan biarkan kebiasaan ini menggerogoti hidupmu. Ini saatnya untuk berhenti dan mengalokasikan waktu serta energimu pada hal-hal yang benar-benar berarti. 2. Kamu merasa sampah setelah PMO. Pernahkah kamu merasakan kekosongan yang luar biasa setelah melakukan PMO? Seolah-olah ada bagian dari dirimu yang hilang, meninggalkan rasa malu, penyesalan, dan bahkan kebencian pada diri sendiri. Kalau setiap kali selesai PMO kamu merasa seperti sampah, kosong, tak berguna, dan gak ada kebahagiaan yang tersisa, itu adalah tanda kuat bahwa kebiasaan ini gak membawa manfaat apapun dalam hidupmu. Justru, kebiasaan ini pelan-pelan merusak kesehatan mentalmu, membuatmu terjebak dalam lingkaran setan rasa bersalah dan keinginan untuk melakukannya lagi. Jangan biarkan perasaan ini menguasai hidupmu. Kamu berhak merasa utuh, berharga, dan bangga pada dirimu sendiri, tanpa harus terus-menerus tenggelam dalam kebiasaan yang menghancurkan. 3. Kamu melakukan PMO, padahal lagi nggak nafsu. Saat kebiasaan PMO sudah nggak lagi soal kebutuhan atau keinginan, tetapi menjadi rutinitas yang kamu lakukan tanpa alasan jelas, itu adalah alarm bahaya yang nggak boleh diabaikan. Mungkin kamu merasa melakukannya hanya karena bosan, kebiasaan, atau untuk mengisi waktu luang. Bahkan, di saat kamu nggak punya hasrat atau dorongan apapun, kamu tetap melakukannya seolah itu bagian dari hidupmu yang nggak bisa dilepas. Ini menunjukkan bahwa PMO sudah menjadi kebiasaan yang mengakar. Lebih dari sekadar aktivitas, tapi sebuah pola yang merusak. Jika kamu sampai di titik ini, saatnya berhenti dan bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu terus melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kamu butuhkan? Mulailah perlahan untuk memutus siklus ini dan bangun kembali kebiasaan yang lebih sehat. 4. Pandanganmu jadi kotor. Kebiasaan PMO bukan hanya memengaruhi dirimu secara fisik dan mental, tapi juga cara pandangmu terhadap dunia, terutama orang lain. Mungkin tanpa kamu sadari, pola pikir dan cara kamu melihat orang di sekitar mulai berubah. Kamu jadi lebih sering melihat orang hanya dari sisi fisik, bukan sebagai individu yang utuh dengan nilai dan kepribadian. PMO membuatmu sulit menghargai hubungan yang sehat, bahkan bisa merusak cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Pandangan yang kotor ini bisa menjadi penghalang besar untuk membangun hubungan yang bermakna dan tulus. Kalau kamu merasa ini terjadi, jangan abaikan. Ini adalah tanda bahwa kamu perlu segera berhenti sebelum kebiasaan ini semakin menghancurkan cara pandangmu terhadap hidup dan orang lain. 5. Kamu merasa hidupmu stagnan atau mundur? Coba lihat ke sekeliling dan refleksikan. Apakah hidupmu terasa diam di tempat atau bahkan mundur? Kalau kamu merasa begitu, bisa jadi PMO adalah salah satu penyebabnya.
Kebiasaan ini seringkali menyedot energi, waktu, dan semangatmu untuk maju. Mungkin kamu merasa nggak punya motivasi lagi untuk mengejar tujuan, atau merasa stuck dalam rutinitas yang membosankan. Padahal, hidup ini seharusnya tentang pertumbuhan, tentang menjadi versi terbaik dari diri kamu setiap harinya. PMO bisa membuatmu terjebak dalam zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman, karena kamu tahu itu menghambatmu. Jangan biarkan kebiasaan ini terus menarikmu ke bawah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan mengarahkan hidupmu ke jalur yang lebih positif. 6. Kamu kehilangan percaya diri. PMO sering kali meninggalkan jejak berupa perasaan malu atau tidak layak pada diri sendiri. Mungkin kamu merasa semakin sulit untuk tampil percaya diri di depan orang lain atau mengambil keputusan besar dalam hidup. Kebiasaan ini perlahan merusak citra dirimu sendiri, membuatmu merasa rendah diri dan kehilangan keyakinan akan kemampuanmu. Padahal, kepercayaan diri adalah pondasi penting untuk meraih apapun yang kamu impikan. Kalau kamu merasa kepercayaan dirimu terus terkikis, ini adalah tanda jelas bahwa PMO bukan hanya menghambatmu, tapi juga merampas kekuatanmu untuk melangkah ke depan. Jangan biarkan ini terus terjadi. Berhenti sekarang dan bangun kembali rasa percaya dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. 7. Kamu menghindari hubungan sosial. Apakah kamu mulai merasa nyaman menyendiri dan cenderung menjauh dari orang-orang di sekitarmu? PMO seringkali membuat seseorang menarik diri dari kehidupan sosial. Kamu mungkin merasa malu, cemas, atau bahkan tidak punya energi untuk berinteraksi dengan orang lain karena kebiasaan ini menyedot semangatmu. Semakin sering kamu tenggelam dalam kebiasaan ini, semakin sulit rasanya untuk membangun hubungan yang bermakna dengan keluarga, teman, atau bahkan pasangan. Hubungan sosial adalah bagian penting dari kebahagiaan dan pertumbuhan kita sebagai manusia. Kalau kamu merasa kebiasaan ini membuatmu menjauh dari dunia nyata, saatnya mengambil langkah besar untuk berhenti dan kembali terhubung dengan orang-orang yang peduli padamu. 8. Kamu kesulitan mengontrol diri. Apakah kamu merasa seperti tidak punya kendali atas kebiasaan PMO ini? Meski kamu tahu dampaknya buruk, kamu tetap melakukannya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus menarikmu kembali. Jika kamu sudah sampai pada titik ini, itu adalah tanda besar bahwa kebiasaan ini telah menguasai hidupmu. Ketidakmampuan untuk mengontrol diri adalah sinyal bahwa ini lebih dari sekadar masalah kecil. Ini adalah pola destruktif yang perlu segera diatasi. Jangan biarkan dirimu terus-menerus terjebak. Ambil kendali atas hidupmu kembali. Kamu jauh lebih kuat dari kebiasaan buruk ini, dan langkah pertama untuk membebaskan diri adalah menyadari bahwa kamu punya kekuatan untuk berubah. Mulailah dari sekarang. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kebiasaan yang merusak dan tidak memberi manfaat. Jika kamu menemukan salah satu atau beberapa tanda dari kebiasaan PMO yang sudah kita bahas, itu adalah panggilan untuk berubah. Jangan biarkan dirimu terus terjebak dalam lingkaran yang menguras waktu, energi, dan potensi terbaikmu. Ingat, perubahan tidak harus terjadi secara drastis. Mulailah dengan langkah kecil. Mengurangi frekuensi, mencari kegiatan pengganti yang bermanfaat, atau berbicara dengan orang yang bisa membantumu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih jalan yang lebih baik, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu layak menjalani hidup yang penuh makna, dengan rasa percaya diri dan kebahagiaan sejati. Mulailah hari ini, karena keputusan besar dimulai dari langkah pertama. Kamu bisa melakukannya.